Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan dan yang selalu senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya bagi Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah pembacaan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu Kitabut Tauhid. Berarti bahasan kita kali ini di pagi yang berbahagia ini adalah pembahasan tauhid. Bahasan yang sangat agung, yang sangat mulia karena berkaitan dengan Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Insyaallah taala hari ini kita melanjutkan bab ke 13 sah, insyaallah. Sebelumnya sudah kita bahas perkara-perkara atau perkara-perkara atau amaliyah syirkiyah, yaitu amalan-amalan syirik, amalan-amalan syirik yang sebelumnya sudah kita bahas tentang menyembelih binatang bukan karena Allah. Ini tentu syirik amal ya, syirik perbuatan gitu. Motong hewan kan gitu, motong binatang bukan karena Allah, berarti ini syirik perbuatan. Setelah itu apa? Yang terakhir bahasan kita, nazar kan? Bernazar bukan karena Allah ya, bernazar bukan karena Allah berarti ini syirik ucapan. Nazar berucap kan gitu, berarti ucapan, qaul gitu ucapan. Kalau menyembelih bukan karena Allah, ini perbuatan amal fisik itu badan. Kalau nazar ucapan. Nah, dua-duanya syirik, bahkan syirkul akbar ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di bab yang ke-13 ini termasuk syirik juga gitu kan, termasuk syirik juga, yaitu syirik berkaitan dengan perbuatan, tapi perbuatan ini sangat kuat kaitannya dengan hati.
sangat erat kaitannya dengan hati. Sebenarnya dia itu ucapan gitu loh kan, ucapan tapi sangat kuat gitu loh hubungannya dengan hati. Karena dari hati itulah keluar dari lisan. Nah ini bab ke-13, yaitu minasyirki, di antara perbuatan-perbuatan syirik atau termasuk syirik adalah al-isti'adzatu bi ghairillah, yaitu isti'adzah kepada selain Allah. Isti'adzah kepada selain Allah. Kalau isti'adzah di situ diartikan meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Berarti isti'adzah itu minta perlindungan kepada selain Allah. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mendefinisikan isti'adzah itu dengan meminta perlindungan, meminta penjagaan dari hal-hal yang tidak disukai. Itu namanya isti'adzah. Minta perlindungan atau minta penjagaan dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang ditakuti gitu. Berarti ini udah terjadi atau belum? Belum kan? Belum terjadi. Dikhawatirkan terjadi, berarti belum terjadi. Dan hal-hal ini tentu tidak disukai, ditakuti begitu. Kalau yang sudah terjadi itu nanti ada bahasan istighotsah, yaitu minta dihilangkan dari hal-hal yang menyempitkan begitu. Itu sudah terjadi, kemudian ingin dilepaskan itu. Kalau isti'adzah ini belum terjadi, tapi itu sesuatu yang sangat kita takutkan, yang kita khawatirkan terjadi menimpa kita, keluarga kita, keselamatan kita dunia akhirat begitu ya. Itu namanya isti'adzah, yaitu minta perlindungan, penjagaan dari hal-hal yang tidak disukai atau yang ditakuti. Berarti secara zahir ini tentu berkaitan dengan hati ya, berkaitan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian juga dipraktekkan dengan anggota badan. Itu nama isti'adzah, minta perlindungan. Isti'adzah ini masdar ya, masdar isti'adzah dari kata kerja ista'adzah ya, ista'adzah. Berarti wazannya istif'al gitu ya, istif'al berarti menunjukkan permohonan. Jadi kalau ada kata kerja yang di situ ada tambahan is itu berarti minta gitu. Umumnya begitu gitu. Ada namanya isti'adzah, isti'anah, istighotsah, istisqa, istighfar. Nah itu kan is tambahan itu menunjukkan mohon, minta, mohon ini begitu. Nah salah satunya ini isti'adzah dari kata-kata ista'adzah ya, mohon perlindungan. Akhi fillah azanillah wa iyyakum, tentu isti'adzah ini, yaitu isti'adzah minta perlindungan kepada Allah, ini adalah salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat besar dalam syariat Islam. Maka isti'adzah ini harus diberikan hanya kepada Allah, hanya untuk atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini syirik ya. Sekali lagi bahwa isti'adzah ini salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia,
Nah, ketika ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka ya syirik. Jatuhnya ya syirik. Sebagaimana sholat tuh ya, sholat adalah salah satu ibadah yang besar, yang agung. Ketika diberikan kepada selain Allah ya syirik. Begitu juga menyembelih. Ya, menyembelih dulu sudah kita bahas, menyembelih binatang adalah salah satu ibadah. Ketika dibalingkan kepada selain Allah, diberikan, ditujukan kepada selain Allah, maka itu syirik. Dan baru bahasan kita istighatsah, nazar adalah salah satu ibadah, salah satu ibadah besar dalam Islam. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, syirik juga gitu. Nah, termasuk isti'adzah ini salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang ibadah yang satu ini. Yang satu ibadah ini harus diberikan kepada Allah saja. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Setiap hari kita baca firman Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Rabbnya falak, yaitu Allah tentu. Terus apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku minta perlindungan kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan isti'adzah ini salah satu ibadah yang sangat besar ya. Di antaranya adalah wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika kalian diganggu syaitan, diganggu jin dari kalangan syaitan gitu ya. Jika kalian diganggu syaitan, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ya yang menunjukkan bahwa isti'adzah ini harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Secara umum isti'anah ini atau isti'adzah ini harus ditujukan kepada Allah saja. Minta perlindungan harus hanya kepada Allah saja. Dan inilah yang namanya tauhid. Inilah yang namanya tauhid. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang namanya tauhid. Jadi secara umum isti'adzah itu ada dua ya, yaitu isti'adzah kepada Allah, dan inilah tauhid. Berarti ini ibadah, benar-benar ibadah gitu ya. Isti'adzah kepada Allah. Kemudian yang kedua, isti'adzah kepada selain Allah. Isti'adzah kepada selain Allah. Dan isti'adzah kepada selain Allah ini, kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, ada dua. Yang pertama adalah isti'adzah kepada selain Allah, yang selain Allah ini mampu untuk melindungi kita. Minta perlindungan kepada selain Allah. Dan dia nih yang kita mintai perlindungan itu mampu untuk melindungi kita. Dia mampu, dia bisa. Contohnya apa? Ya minta perlindungan kepada siapa ini? Pak RT, Pak RW, agar apa nih? Biar di aman nih kampung nih, agar dijaga. Atau minta perlindungan kepada Pak Polisi ya. Nah, minta perlindungan kepada Pak Polisi agar dijaga nih kita dari kejahatan para perampok dan yang lainnya, pencuri dan yang lainnya. Ini hal-hal yang lumrah gitu kan. Ini dibolehkan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dia mampu melindungi kita.
mampu. Nah, ini berarti minta perlindungan kepada selain Allah yang hukumnya boleh, jaiz, boleh. Syaratnya dia itu ada di hadapan kita. Dia itu ada di hadapan kita. Dia masih hidup dan dia mampu untuk melindungi kita. Maka ini diperbolehkan. Ya. Nah, dan yang kedua, minta perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua, dan inilah pembahasan kita nih, minta perlindungan kepada selain Allah yang dia itu tidak mampu sebenarnya untuk melindungi kita. Dan yang mampu melindungi kita itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya minta perlindungan kepada orang yang telah meninggal dunia, mayit. Minta perlindungan kepada si mayit. Ya fulan, fulan ini udah mati gitu, udah di alam barzakh, di alam kubur. Dia sebut-sebut namanya. Dan hatinya terpaut dengannya. Seakan-akan atau dia meyakini bahwa dialah yang melindunginya, dialah yang menjaganya dari hal-hal yang tidak disukai, yang ditakuti. Nah, ini tentu syirik gitu kan. Namanya orang yang sudah meninggal dunia, mampunya apa? Bisanya apa? Nah, ini didoain kan, didoain. Justru dia yang butuh gitu, dia yang butuh. Malah kita minta sama dia agar dia melindungi kita dari kejahatan-kejahatan ini, hal-hal yang ditakuti dan seterusnya. Maka ini syirik tentu. Memang ada seperti ini orang, ya banyak lah. Hati-hati yang terikat hatinya dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, banyak sekali seperti itu. Ya, banyak sekali orang-orang yang hatinya itu dekat, terikat gitu, tergantung kepada orang yang telah meninggal dunia. Mungkin orang dulu ini wali atau apa begitu ya, sehingga sampai mati pun diagungkan, sampai mati pun dimuliakan, di ini dan seterusnya. Ini tentu syirik tentu ya, ini adalah syirik. Ya. Kemudian juga minta perlindungan kepada jin. Minta perlindungan kepada jin, syaiton. Ya. Syaiton dari jenis jin. Biasanya jin-jin yang penunggu apa nih? Penunggu mana ini, Pak? Penunggu pohon tertentu, batu tertentu, goa tertentu, laut tertentu, bukit tertentu, gunung tertentu. Ini penunggu-penunggunya kan, penunggu-penunggunya. Apabila dia khawatir nih, orang-orang ini takut kalau si penunggu ini marah, nesu. Kalau marah gimana? Akan menimpakan bala. Menimpakan bala, ujian. Kalau gunung berarti meledak, kalau bukit ya longsor, kalau laut ya tsunami. Mengganggu ini, mengganggu itu, panen jadi enggak gagal dan seterusnya. Sehingga orang-orang ini memberikan ritual-ritual tertentu kepadanya. Memberikan ritual-ritual tertentu. Tujuannya biar dia enggak marah, biar enggak nesu, biar enggak murka. Nah, ini namanya isti'adzah ini. Berarti isti'adzah kepada selain Allah. Yang orang itu enggak mungkin mampu melakukannya. Siapapun enggak bisa melakukan itu. Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan tsunami, yang menjadikan gunung meletus, yang menjadikan longsor dan seterusnya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ketika dia ini khawatir semua itu terjadi dengan minta perlindungan kepada penunggu ini. Nah, itu dia judulnya syirik nih. Ada begitu, Bang? Ngadain ritual ini, ritual itu, bacaan ini, bacaan itu, makanan ini, makanan itu kepada penunggu ini dan penunggu itu.
Ini berarti isti'adzah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dulu orang-orang Arab ya, orang-orang Arab dulu nih, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya ya, yang masyhur tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat yang akan dibawakan oleh penulis ini. Dan ulama-ulama yang lain bahwa dulu orang-orang Arab kalau mereka pergi kemana, melewati bukit-bukit tertentu ya, melewati bukit, melewati pohon yang dianggap itu angker, melewati lembah-lembah yang dianggap itu angker dan seterusnya, mereka minta perlindungan kepada pemimpinnya, pemimpin tempat itu, yaitu dari kalangan jin tentu, dari kalangan jin. Dan ini amalan-amalan jahiliyah dulu. Ini sudah dikenal dari zaman dahulu kala di zaman jahiliyah. Itu sudah ma'ruf itu. Ketika mereka mengadakan perjalanan jauh gitu kan. Tentu mereka melewati banyak rintangan-rintangan kan. Mungkin dari begal, dari perampok, perompak, kemudian tempat-tempat yang dianggap keramat, yang kalau tidak mempersembahkan sesuatu minta kepada akan membahayakan dia dan seterusnya. Itu sudah terjadi dulu di zaman jahiliyah, dan ternyata sampai sekarang itu dilestarikan. Coba dilestarikan, iya, meskipun bentuknya sedikit berbeda gitu kan, tapi ya intinya itu isti'adzah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah ini tentu syirik akhi fillah azanillah wa iyyakum. Tapi ketika kita nih ya Masya Allah, ketika kita tidak melakukan itu, ya bersyukur kepada Allah gitu loh. Kalau kita tidak, itu kan bukan, itu nggak mungkin lah kita kerjakan. Oke, kita nggak mungkin ngerjain itu, tapi kita akan bersyukur gitu loh. Allah telah melindungi kita, keluarga kita dari perbuatan ini. Coba kalau Allah menghendaki kita seperti ini gimana? Mudah nggak bagi Allah? Mudah, gampang bagi Allah untuk kita, misalnya kita dijadikan seperti ini gitu. Mudah. Tapi Allah kehendaki kita untuk selamat dari itu semua. Dan kita tahu semua akhi bahwa kita tidak bisa beribadah kepada Allah sedikit pun tanpa pertolongan Allah. Kita nggak bisa sholat seperti ini, sholat berjamaah di masjid, kemudian mengikuti kajian-kajian ilmiah. Kita nggak akan bisa melakukan itu sama sekali kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan bisa kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita selamat dari perbuatan-perbuatan ini, tentu ini pertolongan Allah akhi. Wallahi ini pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufik, mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melindungi kita dari hal-hal yang bisa menghancurkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah kesyirikan ini. Ya, Masya Allah. Jadi dulu orang-orang Arab ya seperti itu. Pernah lihat begini Pak, acara-acara seperti ini, biar dia nggak ngamuk gitu. Oh iya kan, biar nggak ngamuk, maka dikasih ini, kasih ini, kasih itu, kasih ini, baca ini, baca itu, biar nggak ngamuk. Nah berarti ini jelas syirik ya, meskipun benar-benar nggak terjadi gitu lah, meskipun nggak terjadi. Misalnya gunung nggak meletus gitu kan, nggak longsor, emang nggak longsor gitu loh. Lu buktinya ini kita mempersembahkan itu nggak longsor, nggak meletus, karena Allah menghendaki nggak meletus gitu loh, nggak longsor, bukan karena itu tadi itu, bukan. Itu cuma waswas syaitan aja, tipuan-tipuan syaitan, waswas syaitan. Na'udzubillahi min dzalik ya, insyaallah. Tapi akhi fillah azanillahu wa iyyakum. Nah, ini secara umum ya, bahwa isti'adzah itu ada dua. Yang pertama adalah isti'adzah kepada Allah. Minta perlindungan hanya kepada Allah, dan inilah yang namanya tauhid. Inilah namanya tauhid, sebagaimana yang setiap hari kita minta sama Allah ya.
Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Atau doa nanti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini disebutkan, Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini kan doa kan? Ini doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang kita takuti, yang kita khawatiri. Doa ini nanti akan kita baca insyaallah taala. Jadi sekali lagi secara umum isti'adzah itu ada dua ya. Yang pertama isti'adzah kepada Allah ya, dan inilah tauhid yang hakiki yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah isti'adzah kepada selain Allah. Dan isti'adzah kepada selain Allah ini ada dua, yaitu kepada selain Allah yang dia itu mampu melindungi, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, yang tidak mampu, dia tidak mampu untuk melindungi kita sebenarnya ya. Misalnya minta perlindungan kepada orang-orang yang telah wafat, telah meninggal dunia, yang sudah di alam barzakh, di alam kubur, atau kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis ya, atau kepada makhluk-makhluk yang lain yang dia tidak mampu melakukannya ya. Dan inilah yang namanya syirik, termasuk syirik. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan di sini penulis membawakan dua dalil ya. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 6 dan hadis Khawlah binti Hakim ya. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Hafal insyaallah ayat ini ya. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada siapa nih? Kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Wa annahu kana rijalum minal insi, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia. Beberapa orang laki-laki, berarti perempuan enggak? Hah? Ada enggak? Ini disebutkan laki-laki. Perempuan gimana? Ya ada kan? Ya ada lah. Ada. Tapi kenapa disebutin laki-laki? Ini namanya aglabiyah ya, umumnya gitu loh. Umumnya yang melakukan itu adalah laki-laki. Umumnya. Dan tidak menutup kemungkinan perempuan pun demikian. Dan sering kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan keumuman gitu. Keumuman ya. Nah, beberapa orang laki-laki ini minta perlindungan, minta penjagaan dari siapa ini? Laki-laki di antara jin. Berarti kalau ada jin laki-laki, berarti ada perempuan. Iya. Kalau ada laki-laki berarti ada perempuan. Iya, betul. Ada jin perempuan, Pak? Pernah lihat nggak jin perempuan?
pocong itu, genderuwo itu. Ya itu jin juga gitu, menyerupai itu. Nah, pada hakikatnya bahwa jin itu ya ada laki-laki, ada perempuan, sebagaimana manusia ada laki-laki, ada perempuan. Manusia laki-laki perempuan menikah berarti jin nikah juga enggak? Ah, iya menikah juga nih, jin laki-laki sama jin perempuan nikah, iya nikah. Berarti mereka punya keturunan, iya mereka punya keturunan. Ya keturunannya jin juga bukan manusia. Nah, begitu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama juga bahwa jin itu di samping ada laki-laki, ada perempuan, ya ada yang muslim. Ada yang muslim. Kalaupun muslim, ya muslim, ada muslim yang baik, ada yang muslim yang tidak baik kan gitu. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat, ada yang puasa, ada yang nggak puasa, sama. Berarti di antara jin itu ada yang kafir, ya jelas ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang munafik, ada yang berbuat syirik, ada yang berbuat syirik, ada yang musyrik, iya ada yang musyrik. Ada yang Hindu, ada yang Hindu, Buddha ada, Kristen ada semua. Kalaupun Muslim ada yang menyimpang, ada yang lurus, ada yang akidahnya lurus, ada yang akidahnya menyimpang, ada, betul itu ada sahih. Oleh karena itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk siapa? Untuk manusia, termasuk jin nggak? Iya jin juga. Kalau yang lakinya ini manusia, perempuannya dari jin, bisa nggak Pak? Nikah nih, nikah. Kan normalnya manusia, jin sama jin. Ini jin sama manusia. Iya. Yang lakinya dari manusia, perempuannya dari jin, nikah. Bisa Pak? Hah? Bisa. Pernah kan ada viral gitu ya? Viral. Nah, gimana itu Pak ya? Kalaupun terjadi itu gimana? Pernah lihat nggak gitu? Walinya, iya siapa walinya ya? Ya Allah alam. Ini masalah yang dibahas juga oleh para ulama ya, apa hukum menikah ya dari laki-laki atau perempuan manusia dengan jin. Itu dibahas juga oleh para ulama ya, rahimahumullah taala, dalam pembahasan fikih itu ada itu ya. Tapi kalau dipikir-pikir gimana Pak? Bisa nggak Pak ya? Tapi ada nggak sih jin perempuan yang seneng sama laki-laki manusia? Ada nggak sih? Ada. Ya ada begitu, ada. Kan kadang-kadang suka tuh kesurupan kan? Kesurupan. Ketika ditanya, ente ngapain di situ? Karena senang sama dia, cinta sama dia. Akhirnya masuk ke tubuhnya itu. Kesurupan kan? Nah, berarti ini dia senang sama dia, masuk ke tubuhnya. Bahkan kadang-kadang datang ke kamarnya, dilihat sama orang. Ceritanya begitu, ternyata dia senang sama fulan gitu. Ini fulana jin gitu. Senang sama fulan laki-laki. Ada itu, iya. Ya, tapi masalahnya nikah ini loh, sah gak gitu loh? Sah gak Pak? Susah nyari penghulunya Pak ya. Baik. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, bahwa yang disebutkan oleh Allah tadi itu ada jin, disebutkan jin laki-laki, berarti ada jin perempuan dan seterusnya. Baik. Ketika laki-laki ini, ketika manusia ini minta perlindungan, penjagaan dari jin-jin itu, apakah membuat si manusia ini merasa tentrem, merasa benar-benar selamat, atau bagaimana? Allah tegaskan, fazaduhum rohaqo, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
Berarti semakin besar dosa orang itu karena minta perlindungan kepada jin, maka semakin besar, semakin besar, semakin besar dosanya itu. Apalagi sampai kepada syirik. Kata para ulama rahimahumullahu ta'ala menafsirkan tentang firman Allah, fazaduhum rohaqo. Apa yang dimaksud dengan fazaduhum rohaqo? Kalau di sini diterjemahkan mereka bertambah dosa, dosanya bertambah dan kesalahannya pun demikian. Karena dia berbuat syirik semakin bertambah. Setiap hari, setiap saat dia melakukan itu berarti bertambah. Tapi kata para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang firman Allah fazaduhum rohaqo adalah di samping pelakunya ini bertambah dosanya, juga bertambah rasa takutnya, bertambah rasa resah dan gelisahnya. Tidak bertambah tenang dan tentrem hatinya, enggak. Justru semakin takut, semakin khawatir, semakin hatinya itu. Fazaduhum rohaqo, bertambah rasa takutnya gitu loh. Bertambah rasa kekhawatirannya. Dan itu memang seperti itu. Memang syaitan menjadikan dia itu seperti itu. Oke, di sini selamat. Apakah dengan dia nggak diganggu di situ akan tenteram? Enggak. Nanti dia ke tempat yang lain akan semakin takut. Jadi dia akan selalu merasa takut. Di situ khawatir ada ini, di situ ada khawatir ada ini, di situ akan begini, di situ akan begitu. Jadi hidupnya tidak aman gitu loh. Berarti dia menggantungkan keselamatannya kepada jin-jin tadi itu. Dan memang seperti itu, akhi. Jadi tidak bertambah tenang, tentrem, ayem, aman, nyaman, enggak. Justru semakin bertambah rasa takutnya, kekhawatirannya, keresahannya, kegalauannya. Dan itu sahih. Dan inilah penafsiran para ulama rahimahumullah ta'ala. Tidak hanya menambah dosa, bahkan menambah rasa takutnya, khawatirnya. Ya, ngelihat ini langsung takut, ke sono takut, ke situ takut. Apalagi melewati yang orang itu apa ya, menganggap itu keramat, menganggap itu banyak ininya banyak. Ketika ngelewat gimana? Nggak berani dia, nggak boleh noleh sono. Dulu kita kecil ya pak ya, nggak boleh noleh, menang nggak boleh ngomong lewat situ, nunduk sambil pamit mbah gitu kan, mbah pamit. Semakin takut gitu loh, takut di sono takut, di sono takut, sehingga dia semakin besar minta perlindungannya kepada jin-jin tadi itu. Masya Allah, ini hidup orang seperti ini kacau bener. Hati mereka tuh dikuasai oleh rasa takut, nggak tenang hidupnya, nggak nyaman hidupnya, nggak tentrem hidupnya, selalu was-was, selalu takut, selalu khawatir ini dan itu. Berarti orang-orang yang bertauhid, masya Allah, hidupnya tenang, tentrem, ayem, nyaman gitu, di mana saja nggak masalah. Ada Allah kok, pencipta langit dan bumi, yang melindungi saya, yang menolong saya, dan seterusnya. Aman hidupnya orang-orang yang beriman itu, tentrem, ayem, apapun kondisinya dia aman, tentrem, ayem dia, apapun kondisinya. Ini orang yang beriman, akhi, orang-orang yang bertauhid. Nah, sedangkan orang-orang yang seperti ini tidak akan merasakan seperti itu. Nah, ini penafsiran yang pertama, yaitu menambah apa tadi? Menambah, di samping menambah dosa ya, menambah kesalahan, juga menambah rasa takut, khawatir, resah dan gelisah. Yang kedua, penafsiran yang kedua kata para ulama rahimahumullah, yaitu
menjadikan jin-jin ini semakin sombong, semakin angkuh dengan orang tadi itu, semakin sombong. Dia telah menguasainya, dan itu sahih. Menjadikan jin-jin ini semakin menguasai dia, semakin menguasai dia, dan semakin sombong, angkuh kepadanya, merasa besar. Nih dia minta perlindungan sama saya. Nah, berarti waktu itu dan seterusnya jin ini merasa apa, Pak? Merasa sombong, merasa besar, dia tunduk kepada saya. Mau ngomong apa? Berarti jin ini akan semakin sombong, semakin angkuh, semakin brutal gitu ya. Sehingga jin-jin ini membuat persyaratan-persyaratan. Kalau enggak, ente enggak dapat. Ngasih syarat enggak? Ngasih syarat. Kalau ente mau selamat, nurut sama saya. Nurut. Kamu harus bayar. Emang gratis? Ya enggak. Mereka enggak mau gratis. Duit enggak mau dia. Dolar apa enggak mau dia. Dibayar ya enggak mau mereka. Berapa M, berapa T, enggak mau dia. Maunya apa? Merenggut akidahnya, merenggut tauhidnya, melepaskan keimanannya yang ada di dalam hatinya. Itu dia. Dengan memberikan syarat-syarat ini, harus nyembeli ini, nyembeli itu, kasih ini, baca itu, dan seterusnya. Semakin menguasai dia tuh, jin-jin semakin menguasai dia, semakin sombong, semakin angkuh. Jadi mereka ketika melindungi, oke, dia dilindungi. Jadi dia kan tadi di orang-orang Arab dulu kan, ketika melewati ini, minta perlindungan kepada pemimpin jin. Kemudian pemimpin jin ini bilang sama rakyatnya, apa rakyat itu Pak ya? Bawahannya, jangan ganggu dia. Oke. Apakah sampai di situ? Enggak. Pemimpinnya ini akan memberikan syarat-syarat. Minta sesuatu. Dan sesuatu ini bukan harta, bukan dunia, tapi akidah, tauhid, iman. A'udzubillahi min dzalik. Gimana ini? Ini nyata nggak ini? Ya, nyata lah. Selesai nyata. Ada, nyata, benar-benar nyata. Jadi jin-jin ini nggak mungkin ngasih gratis, nggak mau mereka gratis. Wong manusia aja jarang yang gratis Pak ya. Apa yang gratis sekarang? Sama jin demikian gitu, nggak mau gratis gitu, harus bayar, harus memberikan sesuatu itu. Nah, berarti benar-benar akhi fillah. Yang kedua penafsiran para ulama tadi, syaitan tadi itu bertambah, fazaduhum rohaqo, yaitu bertambah sombongnya, angkuhnya sama orang tadi itu yang minta perlindungan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Masya Allah. Akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah firman Allah dalam surat Al-Jin tadi ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Fazaduhum rahaqa, menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Tadi sudah kita sebutkan ya, sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala menafsirkan tentang firman Allah tadi fazaduhum rahaqa, yaitu ada dua tadi. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Qatadah ya rahimahullah ta'ala, menambah dosa, menambah kesalahan, dan jin-jin tadi itu sombong kepadanya, menguasainya, dan seterusnya. Tapi kita lanjutkan dalil yang kedua, akhi. Dalil yang kedua.
Khawlah binti Hakim menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, singgah di suatu tempat. Ini penting banget akhi, penting banget. Yang suka jalan-jalan kemana, nginep di mana itu, di hotel, di mana? Nginep di mana Pak? Villa, kemudian berteduh di bawah pohon, atau misalnya di goa atau di mana. Maka ini dia, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, mana saja, mungkin di pasar, atau di manalah gitu ya, yang kita anggap itu asing bagi kita. Maka ingat nih doanya ini. Ingat ini benar-benar benteng nih, benteng kuat sekali dari gangguan-gangguan jin khususnya, dan gangguan-gangguan syaitan dari manusia juga. Nih, barang siapa yang singgah di suatu tempat, makanya kita saling mengingetin Pak ya, kalau kita jalan-jalan kemana, terus nginep di mana, terus menempati tempat mana, itu saling ingetin. Jangan lupa doa ini akhi, jangan lupa doa ini. Ya, yang inget ya, yang tahu ya ingetin, yang lupa gitu ya, mungkin lupa, ingetin, kemudian baca. Insya Allah Allah akan lindungi, ya, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun selamat ya alhamdulillah, gitu kan, selamat alhamdulillah, dan itu harapan kita. Taib. Faqala, lalu dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, yaitu kalam Allah yang maha sempurna, dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah, kalam Allah. Min syarri ma khalaq, yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang dia ciptakan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya itu. Tidak ada yang bisa memudorotkannya, tidak ada yang bisa mengganggunya, tidak ada yang bisa mencelakakannya, baik itu dari jin maupun manusia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, seandainya dia nggak baca itu, mungkin ada pencuri atau perampok atau orang-orang jahat yang memudorotkan kita. Oke, iya, oh berarti mungkin kita nggak baca itu. Kemudian kalau kita baca itu, yang sebenarnya ada orang yang pingin berbuat jahat sama kita, nggak jadi. Bisa. Kenapa? Karena yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Mungkin ada orang jahat, betul ada mungkin, dan berniat dari awal ingin mencelakai kita, mengambil barang kita atau mengganggu apalah begitu. Qadarullah, Allah takdirkan hatinya berubah. Bisa berkat doa ini. Ini dari manusia loh ya. Jin pun demikian. Namanya syaitan kan selalu mengganggu kita, enggak? Selalu mengganggu kita. Dengan kita baca ini akhi, insya Allah Allah lindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan. Atau mungkin binatang-binatang, mungkin di kebun, di sawah, atau di tempat-tempat itu kan mungkin ada ya hewan-hewan apa Pak? Kalau cengkeh, ular dan yang lainnya, Allah lindungi itu dari itu. Kita nggak tahu ketika kita tidur apa yang terjadi. Sedangkan ini belum pernah kita tidur di situ misalnya. Mungkin ada hewan ini, kemudian ada makhluk besar gitu ya, mau menyekik kita misalnya, atau ular, jin ular dan yang lainnya.
Bener akhi, doa ini luar biasa akan menjaga kita dari itu semua. Kita nggak tahu. Ya, yang seharusnya di situ ada ular gitu kan. Tiba-tiba qadarullah nggak jadi itu ular mematok kita misalnya, atau kalajengking nggak jadi mengganggu kita dan seterusnya. Karena doa ini tadi, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Karena Allah penguasa seluruh alam, pencipta, pemelihara, pengatur seluruh alam. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau seandainya kita udah doa ini, tetap aja kemalingan gimana? Tetap aja disengat kalau jengking. Kenapa? Loh kok udah doa? Ingat, itu hanya patokan saja, tidak akan membahayakan. Seandainya nggak baca doa itu mungkin mematikan. Karena doa itu tidak mematikan, hanya sekedar rasa sakit saja. Dengan izin Allah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu kok. Berarti kalau kita sudah doa ini kok tetap aja kena, ya sudah takdir. Dan Allah akan berikan pahala dari itu semua, sabar, dan tidak akan memudorotkannya, tidak akan mematikannya insyaallah ta'ala. Tapi kalau kita nggak baca itu tentu akan mungkin mematikan dan seterusnya. Ini baca dan hafalkan doa ini. Baca setiap saat di tempat yang kita mungkin ngerasa asing di situ. Yang biasa jalan-jalan ke sana kemari, yang suka ke sono ke sana, baca doa ini. Allah akan jaga, Allah akan lindungi kita insyaallah ta'ala. Ya, dengan izin dan kekuasaan Allah, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalam Allah. Kalam Allah, kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang Dia ciptakan. Kalam Allah di sini apa? Kalimat kalam Allah. Firman Allah, Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu makhluk atau tidak? Al-Quran makhluk atau tidak? Kalam Allah itu makhluk enggak? Enggak. Kalam Allah itu bukan makhluk. Kalam Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Bukan makhluk. Berarti Al-Quran bukan makhluk. Seandainya Al-Quran itu makhluk, berarti doa ini gimana? Berarti kan minta perlindungan kepada selain Allah kan? Nggak mungkin Nabi SAW mengajarkan untuk minta perlindungan kepada selain Allah. Nah, menunjukkan kalimatillah, kalam Allah, kalimat Allah, Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Sifat dia itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Ya, ini pembahasan tentang asma wa sifat dan ini cukup panjang ya. Tapi yang jelas Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bukan makhluk. Maka sekali lagi kita berusaha untuk menghafalkan doa ini ya, karena setiap hari juga kita baca ya. Setiap hari juga kita baca, khususnya kita-kita yang suka kesana kemari itu ya, pelesiran gitu ya. Pelesiran. Taib, wallahu a'lam bishawab. Inilah dua dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yaitu bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Termasuk syirik adalah isti'adzah, yaitu minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, lebih kurang mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.